Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya ya di B Family Channel ya. Aku mau berbagi sedikit pengalaman ya selama beberapa minggu ini. Aku cari info dan aku baca-baca dan aku tanya-tanya teman-teman saya yang udah nge-YouTube juga yang cukup lama. Ada yang setahunan, ada yang 2 tahunan. Ya, aku mau sharing buat teman-teman supaya teman-teman di sini bisa semangat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Apa kabar semuanya? Tentu kabarnya baik. Aku doakan kalian sehat selalu, selalu diberi berkah yang berlimpah-limpah, rezekinya selalu dimudahkan. Amin ya buat teman-teman. Oke, kita mulai. Ya, topik kita malam ini adalah kenapa banyak YouTuber pemula bikin mereka gagal dan tidak terusin nge-YouTube lagi. Nah, banyak sekali di sini poinnya. Aku meriset, terus baca-baca dan tanya-tanya kenapa mereka bisa gagal untuk melanjutkan ke YouTube lagi itu. Nah, di sini buat teman-teman aku bikin video ini supaya buat teman-teman YouTuber pemula biar semangat. Ya, supaya apa? Supaya nggak gagal di tengah jalan. Kita belajar bersama-sama. Aku juga masih pemula, tapi di sini posisinya aku bukan pure nge-YouTube aja, tapi aku ini adalah wirasta. Ya, saya punya bisnis dan punya usaha. Nah, posisi di sini aku nge-YouTube itu hanya iseng dan aku lagi gabut, nggak ada kerjaan. Sekarang kan pandemi corona, lagi PPKM, jadi kita nggak boleh kerja. Ya udah, aku bikin video, aku masukin di channel YouTube saya. Ya, kalau bisa AdSense, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Aku juga nggak terlalu berharap juga gitu. Tapi kalau AdSense ya bersyukur aja gitu. Nah, buat teman-teman, kenapa aku mau beritahu tentang kenapa orang banyak pemula YouTube itu gagal dan nggak diterusin lagi. Nah, mungkin teman-teman lagi bangun channel YouTube masih baru, subscribernya masih nol, belum sampai target segala macam hal. Nah, pasti ada teman-teman kamu yang lain ngomong begini. Mungkin teman kamu ngomongnya di teman-teman sekeliling kamu tidak pernah mendukung kamu, malah menyindir kamu. Ya, itu otomatis bikin mental kalian down. Ya, itu penting loh ya. Kalau misalnya kita punya teman mau nge-YouTube nih, kita kan tahu kalau nge-YouTube itu susahnya nggak gampang lah, susahnya minta ampun. Tapi kalau memang teman kita ada mau nge-YouTube, kita dukung dia, support dia supaya dia berhasil, semangatin dia. Ingat loh, kita satu subscribe buat teman-teman kita yang mau nge-YouTube, itu kita udah secara tidak langsung mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Tapi ya kembali lagi buat teman-temannya yang mau nge-YouTube itu, mereka biasa banyak dapat sindiran. Nggak usah lah, ngomong aja kalian belepotan gitu. Pasti ada lah omongan-omongan yang bikin kita itu udah jadi malas mau bikin YouTube. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman ya, kalau ada ngomong kalian YouTube pemula ngomong aja belum becus, ngomongnya aja belepotan, nggak usah dengerin, bodoh amat. Yang ngejalanin itu teman-teman, bukan dia. Yang jalanin teman-teman. Mau kita bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, kita lakukan yang kalian punya, kemampuan kalian yang kalian punya. Lakukan yang terbaik. Bikin video. Justru orang kadang-kadang ya bikin video itu apa adanya, real. Malah orang suka nonton. Kita kan nggak tahu bisa rame orang nonton atau enggak. Yang penting kita itu bikin YouTube itu yang real, benar-benar apa adanya. Jangan asal ngomongnya nggak jelas itu. Kalau teman-teman ngomong bilang kita nggak becus, nggak usah pusingin, nggak usah dengerin, ya. Kita semua harus bermimpi, ya. Semua harus bermimpi. Aku percaya kok semua orang banyak mau jadi YouTuber karena uang juga gitu. Tapi satu hal aku pesan buat teman-teman, jangan hanya semata-mata uang, ya. Teman-teman lihat dulu video saya di sini satu, ya. Di sini kita udah jelasin. Nah, terus jangan cari subscriber yang tidak benar. Carilah subscriber benar-benar dari konten kita. Mereka dengan sukarela untuk subscribe kita. Dan karena kalau mereka udah sukarela subscribe kita, artinya konten kita mereka suka. Nah, pokoknya banyak yang orang nawarin subscriber yang misalnya beli subscriber gitu atau tukar sub gitu. Jangan.
Nanti kamu nonton video kita yang di sini satu ya. Nanti aku tampilkan di sini videonya. Oke? Yang ketiga, ya tadi yang kedua. Yang ketiga, mungkin pas kita nge-YouTube nggak mau belajar, ya. Kenapa? Kalau kita ini sebagai pemula YouTube pemula, nge-YouTube pemula, itu kita nggak usah sok tahu. Kita harus banyak belajar. Belajar di mana? Nonton YouTube orang yang udah sukses. Mereka pasti ada tutorial bagaimana untuk mencapai subscriber yang kita inginkan, 4.000 jam tayang. Ya, kalau kita itu merasa kita udah bikin YouTube, udah ada pengikut sekitar 200-300, wah udah merasa kita hebat, bisa. Ingat loh teman-teman, orang pintar itu, ya, orang pintar itu bukan karena dia sekolah tinggi, bukan karena dia tahu satu hal ini dia udah pintar. Enggak. Orang pintar itu belajar, ya. Belajar sampai dia akhir hayat dia. Itu baru bisa dikatakan orang pintar. Kalau kita masih hidup di dunia ini, kita masih belum pintar, masih banyak mesti kita belajar. Nggak usah jauh-jauh. Masalah teknologi saja, ya. Masalah teknologi aja. Coba kita tinggal di pedalaman dan kita tidak mau tahu di dunia luar, kita nggak bakal bisa kekejar. Masalah teknologi aja kita ketinggalan banget. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Ibarat saya pribadi, ya, ibarat saya pribadi. Saya ini cuma tamatan sekolah SD. Andai saya itu nggak mau belajar, apakah saya bisa ngerti teknologi YouTube ini? Nggak akan ngerti, ya, nggak akan ngerti. Nah, hidup di dunia ini harus belajar terus. Jangan merasa kita itu udah hebat, udah pintar, nggak mau belajar. Nah, itu bisa bikin kita gagal nge-YouTube dan tidak ada termotivasi buat kita nge-YouTube lagi gitu, ya. Makanya buat teman-teman jangan sampai itu terjadi gitu. Poin keempat, kenapa orang YouTube sampai bisa berhenti di tengah jalan dan tidak mau terusin lagi? Ada yang udah jalan 2 tahun, teman saya, ada yang udah 1 tahun. Mereka upload videonya ya nggak gimana banyak aja. Sebulan sekali, kadang nggak ada, kadang bisa 3 bulan sekali. Bagaimana channel YouTube kita itu bisa bagus kalau kita cuma nguploadnya kayak begitu? Upload video, kita sebagai YouTube pemula, itu upload videonya itu harus setiap hari. Ya, diusahakan setiap hari. Kalau memang berhalangan, nggak apa-apa deh, seminggu 2 kali. Ya, kalau misal konten kita agak susah gitu, seminggu 2 kali masih is okay lah gitu. Itu pun masih kurang bagus. Kalau bagus itu setiap hari upload videonya, ya. Kenapa? Orang nge-YouTube itu bisa sampai berhenti di tengah jalan. Banyak hal ya. Nggak punya ide-ide. Ide-idenya nggak tahu mau bikin konten apa lagi. Nah, otomatis ya nggak ada video untuk diupload. Akhirnya otomatis ya channel YouTube kita udah kurang bagus. Nah, buat teman-teman sini, aku udah terangin video saya beberapa, ada satu yang tadi pagi aku upload, itu udah menerangkan, cukup lah buat teman-teman. Aku cuma pesan lagi, 1 kali lagi, ingat, nge-YouTube itu tidak gampang, tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Kalau mudah, seluruh Indonesia sudah nge-YouTube. Ya, makanya buat teman-teman yang nggak pintar, nggak nge-YouTube, yang nonton video saya ini, dukunglah teman-teman kamu yang nge-YouTube. Subscribe dia. 1 subscribe kamu, itu kamu udah mengurangi pengangguran di Indonesia. Andai teman kamu itu berhasil dan diterima AdSense dan dia gajian, artinya kita sudah mengurangi lapangan pekerjaan buat ya di Indonesia ini. Maka saya bilang, ingat buat teman-teman, nge-YouTube itu tidak gampang. Ya, butuh semangat yang tinggi. Kerja keras, ya, penting ya, kerja keras, semangat yang tinggi, jangan dengerin kata orang, nggak usah peduli, orang mau bicara apapun, yang jalanin Anda, kamu yang jalanin, jangan mikirin orang lain, jangan merasa orang intimidasi kita, tekad bulat kamu, itu nge-YouTube, kamu harus berhasil. Kalau kamu nggak punya tekad yang kuat, kamu nggak akan berhasil di dalam YouTube. Kerja keras, semangat, ya, itu penting. Jangan sampai nggak ada. Orang yang nggak punya semangat sama dengan orang nggak punya masa depan. Berarti kamu akan berhenti di situ. Ya, kadang-kadang kalau kita mikirin orang lain, ngomong ini, jadi kita ke bawah otak kita. Mendingan pikiran kamu itu, kamu konsen buat mikirin bikin konten. Nggak usah dengerin kata A, B, C, dan C, D. Makanya kalian bisa sampai
1 tahun, 2 tahun masih belum AdSense, itu bukan kesalahan orang lain, kesalahan diri kita. Karena kita terlalu banyak dengerin kata-kata orang, nggak penting. Ya, yang bikin YouTube ini kan Anda, kamu yang bikin. Jadi ngapain dengerin kata orang, nggak usah peduli. Orang mau bicara apapun, masa bodoh. Yang penting, yang tekunin adalah teman-teman. Ya, teman-teman ingat, semangat, kerja keras, fokus, dan satu lagi, jangan lupa berdoa sama yang di atas. Minta kasih jalan yang lapang. Minta dimudahkan supaya channel YouTube ini bisa AdSense. Nah, buat teman-teman yang nonton video saya ini, jika video saya ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman YouTuber yang lain, dibantu share ya, biar teman-teman yang lain termotivasi kalau nge-YouTube itu nggak gampang. Ya, dan setelah nonton video saya ini supaya mereka bisa tahu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di video kita berikut lagi. Dah.